still vividly remember the day that left us feeling devastated, longing to return to what feels familiar. Have you ever asked yourself, what if the pandemic did not happen? What if the church did not burn down? Will our spirit be as ignited? Will we be as united to rebuild His house? Will we be able to reach that next level of faith? He has turned our helplessness into hopefulness, our sorrows into joy. Let us join together as a church to take part in His revival for greater glory ahead. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dimanapun kau berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan dengan iman kita serukan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil namanya, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sungguh kau Allah yang dahsyat, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Kami menyanjung namamu Tuhan. Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggi Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan
Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kau begitu ajaib Tuhan, Kau begitu dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa buat kami. Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari jemaat nyatakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Bahwa Engkau Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua berguncang. Kau tak tergoyahkan, Goyahkan, Kau tetap Allah. Ini iman kami Tuhan, bahwa Engkau tetap tidak tergoyahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta Pencipta
Yesus. Hanya Engkau, Hanya Tuhan. Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia Semua bergoncang, semua namun Kau tak tergoyahkan, Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah, sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tuhan. Tiada Yang lain hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Selamanya Kau bertahta, selamanya Kau berkuasa atas hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tak pernah berubah. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Makasih Tuhan. Selamanya Kau Allah yang bertahta, selamanya Kau Allah yang berkuasa. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami. Inilah penyembahan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words Thy hand have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When I think that God His Son does bear
tears can take it in. Death on the cross, my burden gladly buried. He bled and died to take away my sin. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. How great are you, Lord? How great thou art, how great thou art. Bila kulihat bintang gemerlapan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu-Nya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, sembahlah Dia, pujilah Dia. Kami inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Ajaib Tuhan, sungguh Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan imanmu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Tuhan, ajaib Tuhan, lebih dan lebih lagi sembahlah Dia. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib. Segala pujian, segala sembah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan imanmu serukan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Mari terus memuji dan menyembah. Pujian, segala sembah, segala kemuliaan, segala Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar
Biar segala makhluk yang diciptakannya, biar segala suku, kaum, bangsa dan bahasa datang memuji dan menyembah. Dia yang layak menerima pujian, Dia yang layak menerima hormat, kemuliaan dan kebesaran. Inilah umatmu dari berbagai tempat datang menghampiri Tuhan, melakukan pujian dan penyembahan, karena Engkaulah yang layak menerima pujian dan penyembahan. Dahsyat perbuatan Tuhan, heran ajaib dan perbuatan Tuhan. Saat ini juga dimanapun kita berada, saat ini mari memuji secara khusus, dan biarlah kita berjumpa pribadi dengan Tuhan di tempat kita masing-masing, dimanapun saudara berada. Kesempatan yang luar biasa pada minggu ini, pada hari ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan terjadi dengan luar biasa. Biarlah Tuhan melihat semua daripada kita, dimanapun kita berada. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mendengar. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Saat ini juga aku mendengar setiap seruan daripada umatku, dari orang-orang yang aku kasihi, karena Engkau mengasihi aku, Tuhan Allahmu. Engkau tidak jemu-jemunya memuji dan menyembah aku, Tuhan Allahmu. Di dalam saat-saat seperti ini, bahkan Engkau membawa korban pujian dan penyembahan ke hadapan aku. Itulah yang menyukakan aku, orang-orang yang terus mencari aku, yang datang mendekat kepada aku, yang tidak henti-hentinya menaikkan tangan dan pujian dan pengagungan ke hadapan aku. Aku melihat setiap pergumulan daripada umatku, dari setiap anak-anakku yang tidak henti-hentinya percaya dan berharap kepada aku, Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada umatnya, Tuhan yang bersabda kepada anak-anaknya, Tuhan yang berbicara kepada keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada anak-anaknya. Tuhan yang tidak pernah berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang ajaib dan luar biasa. Karena Tuhan setia di dalam segala perkataannya. Bahkan dengan kasih sayangnya, dengan kasih setianya, Tuhan juga melakukan perbuatan-perbuatan heran dan dahsyat di tengah umatmu, di tengah anak-anaknya yang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang mendengar umatmu, karena Tuhan yang bersabda dan berbicara kepada gerejanya, kepada umatnya, dimanapun kami berada. Kami bersyukur dimanapun kami berada, ada Tuhan di tempat kami. Dimanapun kami saat ini menyaksikan tempat ini, ada Tuhan ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Tuhan yang mendengar seruan umatmu, gerejamu, keluarga demi keluarga, para pria dan wanitanya Allah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang terus berbicara, Tuhan yang memberikan kekuatan demi kekuatan, penghiburan demi penghiburan pada setiap kami anak-anakmu dan umatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan tunjukkan dan perlihatkan. Tuhan, kerajaan-Mu adalah kerajaan berabad-abad dan segala abad. Dan pemerintahan-Mu terus melalui berbagai keturunan demi keturunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menerima segala pujian dan penghormatan kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan dan kemurahan-Mu ditunjukkan dan diperlihatkan di dalam perjalanan kehidupan-Mu
melewati masa-masa yang luar biasa bersama dengan Tuhan yang senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya inilah setiap daripada umat-Mu, segenap milik kepunyaan-Mu yang mempersiapkan untuk membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Inilah berbagai jenis persembahan yang dipersiapkan dan dibawa umat-Mu ke dalam rumah Tuhan. Terimalah berbagai jenis persembahan ini umat-Mu ini Tuhan. Persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, bahkan berbagai jenis persembahan lainnya. Semua berkat datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kesempatan kami bukan hanya memuji dan menyembah, mendengar suara Tuhan, bahkan juga kami mau membawa korban persembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memiliki waktu yang indah bersama dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, dan saatnya kita hari ini sama-sama membawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Jemaat di Makedonia menjadi sesuatu yang menjadi contoh. Tentunya saya kagum karena di dalam tekanan, penderitaan, sukacita mereka penuh, bahkan dikatakan mereka itu sangat miskin, tetapi mereka itu justru bermurah hati. Pemberian atau pembawaan persembahan kita bukan tergantung kaya atau miskin. Ternyata tergantung dari sikap hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita dengan sukacita bawa persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Hari ini saya percaya jemaat Basilea Christ Cathedral adalah jemaat yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, mari kita bawa persembahan dengan penuh sukacita, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, dan setelah itu kita sama-sama bawa persembahan. Sebagaimana di layar Bapak Ibu ada QR code dan juga nomor rekening yang dapat Bapak gunakan untuk membawa persembahan. Saat ini mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini di mana kami mendapatkan kesempatan kembali untuk kami mengekspresikan kasih kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah dengan penuh sukacita kami sebagai umat-Mu mau membawa persembahan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan biar ini Engkau dapati keluar dari hati yang mengasihi Engkau, hati yang tulus, dan semuanya itu biar menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bawa persembahan ke dalam rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati. Saudara, I'm so happy to share the word of God with you hari ini
untuk saudara bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menyegarkan saudara, memberikan kekuatan baru buat saudara. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang saudara dengar hari ini akan berguna untuk membangun kehidupan saudara. So wherever you are, I believe God has special words for you. Judul khotbah saya hari ini adalah planted to flourish, atau ditanam untuk berbuah. Setiap tanaman, setiap bibit, setiap benih, tentunya setiap orang yang menanam sesuatu atau menabur sesuatu pasti mengharapkan buah daripada hal yang dia tabur. Maka itu seringkali dalam kehidupan ini, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Seringkali kita pakai peribahasa itu untuk memberikan pengertian kepada orang-orang atau bahkan kepada diri kita sendiri bahwa hukum tabur tuai itu ada dan sesuai juga dengan firman Tuhan. Nah, saudara, di Mazmur 92:13 dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, kalau saudara nggak mau gemuk, amit-amit, tapi maksud Tuhan di ayat ini, gemuk, bahasa Inggrisnya sebenarnya they shall be fresh. Ya, gemuknya itu maksudnya bukan gemuk secara fisik, saudara jadi fat, tapi fresh. Ya, jadi lebih segar gitu. Kan kalau orang-orang tua selalu bilang semakin gemuk semakin baik, karena itu tandanya orang diberkati. Demikian jadi perjanjian lama bahwa orang yang gemuk itu orang yang diberkati. Nah, yang menarik daripada ayat ini adalah dijelaskan di situ mereka yang ditanam di bait Tuhan. So, kunci untuk kita bisa berbuah, kunci kita untuk bisa bertunas, berkembang adalah dengan kita ditanam di bait Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih maksudnya ditanam di bait Tuhan. But let me start with this illustration. Saudara bisa lihat gambar di screen saudara. Saya bertumbuh dengan satu tanaman bonsai di rumah saya. Tanaman bonsai menurut saya adalah tanaman yang sangat unik. Karena tanaman ini sebetulnya tanaman yang sangat dihargai, yang nilainya sangat tinggi, tapi tanaman ini tidak ada buahnya. Jadi there's no fruits. Nggak pernah ada orang makan buah dari bonsai. Dan tanaman ini nggak punya endurance atau nggak punya kekuatan. Kalau ada banjir, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, bonsai udahlah pasti mati. Ya, karena ini nggak ada endurance sama sekali. Lemah sekali bonsai ini. Dan yang ketiga, high maintenance. Setiap berapa hari, bahkan setiap hari harus dipotong-potong, harus di cut ya, di shape lagi, karena ini sangat-sangat high maintenance. Jadi ada 3 karakter yang menarik di bonsai ini, yang juga saya lihat di dalam kehidupan kekristenan. No fruits, no endurance, high maintenance. Dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. So, banyak orang Kristen yang no fruits. Kelihatannya baik, tapi tidak ada buahnya. Tidak punya karakter yang baik. Tidak punya satu sikap yang baik kepada anaknya, kepada istrinya, dan tidak punya buah-buah roh di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah no endurance dan high maintenance, yang kedua ketiga tadi. Di Matius 13 ayat 20-21 digambarkan di situ benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Orang yang mendengar firman itu lalu langsung gembira. Jadi saudara dengar firman Tuhan, saudara langsung excited. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ketika datang penindasan atau penganiayaan karena firman, orang itu pun segera murtad. Ya, jadi langsung kabur dari Tuhan, langsung hilang, udah nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi. Jadi cuma seperti karbitan, seperti itu saudara. Jadi dalam kondisi krisis COVID, pekerjaan terancam, bisnis terancam, banyak orang sedang mengalami kesulitan, mungkin gaji juga belum pulih 100%, dan lain sebagainya. Penting sekali untuk kita tidak menjadi seperti bonsai. Karena bonsai ini tidak akan tahan dalam krisis. Karena pohon yang tidak berakar, tidak akan tahan, tidak akan menghasilkan buah. Dalam krisis pun nggak bisa apa-apa. Bahkan hanyut, kena banjir, hanyut, kena longsor, nggak bisa kemana-mana. Dan nggak ada buahnya sama sekali. Tapi justru pohon yang kuat, itu buahnya tetap ada. Bahkan dia tetap bertahan dalam krisis sekalipun. Banyak ayat di Alkitab yang sudah bisa baca mengenai pohon yang kuat, yang tertanam ya saudara. Contohnya di Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bayangkan saudara, tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Kata-katanya sama dengan tadi, fresh. Ya, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bayangkan, yang lain sedang kekeringan, yang lain sedang kesulitan, dia tidak khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dalam kekeringan pun dia bisa menghasilkan buah. This is amazing, saudara. Dan Yeskiel 47 ayat 12, coba saudara lihat. Ini janji buat orang-orang yang tertanam ya saudara. Janji buat pohon yang tertanam dengan kuat.
Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Wow, amin. Katakan dalam nama Yesus saya alami. Haleluya. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Bahasa Inggris sebenarnya from the sanctuary. Bicara soal gereja sebetulnya. Bicara soal bait Tuhan. Yang mendapatkan air, dia dapat air terus. Mengalir terus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bukan hanya pohon ini tidak layu, tapi pohon ini menjadi obat, menjadi jawaban buat orang-orang lain. Bayangkan saudara, saya mau jadi pohon seperti ini. Di mana lagi krisis, lagi kritis, lagi semua lagi kekeringan, saudara, saya menjadi solusi, saya menjadi jawaban. Saya dipakai Tuhan menjadi jawaban buat orang-orang lain. Saya rindu menjadi ingin seperti pohon ini. Dan saya percaya saudara terpanggil untuk menjadi pohon seperti ini. Bukan seperti bonsai. Let me start with this statement, saudara. Tidak ada seorang pun orang Kristen yang dipanggil untuk jadi bonsai. Dan bonsai ini nggak bisa bertumbuh. Dan justru bonsai ini dikekang dan dipastikan nutrisinya terbatas supaya nggak bertumbuh. Karena poinnya bonsai adalah cantik tapi nggak bertumbuh. Cantik tapi nggak berbuah. Buat apa cantik, buat apa atraktif kalau tidak ada buah-buah dalam kehidupan? Nah saudara, Tuhan Yesus sendiri satu kali pergi ke pohon ara, dia lagi lapar. Ditulis di Alkitab, Tuhan Yesus merasa lapar. Ke pohon ara, cari buah nggak dapet. Dikutuk pohon aranya, kering lah. Dan Tuhan Yesus bilang buah itu penting sekali saudara. Kenapa penting? Karena justru dari buahnya kita dikenal. Nah banyak orang dalam kondisi yang baik, buahnya kelihatan. Ke gereja terus, persembahan terus, kasih yang terbaik buat Tuhan, melayani. Apalagi di Christ Cathedral, saudara, kita diberkati dengan fasilitas yang puji Tuhan, sesuai dengan kemurahan Tuhan, fasilitas yang baik. Ada kapel doa, ada kolam baptisan, ada kids playground dan kids facilities. Ada anak saya juga senang naik kereta-keretaan dan lain sebagainya. Waktu everything going really well, tentu kelihatan buahnya. Kelihatan orang datang ke gereja, ibadah rame, ada amin, amin kencang, apalagi jam 11 ya, tepuk tangan dan lain sebagainya. Kelihatan, sungguh megah, sungguh meriah. What happened when the church was burned to the ground? Tahun lalu ada api yang melanda begitu berat sehingga main sanctuary kami rusak total. Dan juga apa yang terjadi waktu lagi COVID. Ya, awal-awal online service semua masih excited. Dan bukan hanya di gereja kami. Viewership sangat tinggi di seluruh dunia. Tapi mulai ada kejenuhan. Karena katanya sekolah online, kerja online. Masa gereja online juga? Udahlah, nggak usah gereja. Saya tanya buat saudara, sekolah online saudara datang. Kerja online saudara masuk. Gereja online saudara nggak ibadah. Apakah gereja kurang penting? Atau lebih penting kerja, lebih penting sekolah daripada gereja? Tentunya tidak. Saudara juga pasti bosan kerja, saudara tetap kerja, benar nggak? Saudara bosan sekolah, saudara tetap sekolah. Saudara bosan gereja online, saudara berhenti ibadah. Pada firman Tuhan bilang, janganlah membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasakan banyak orang. Sekarang kita pertemuan semua online. Tentu secara daging saya juga sudah 2 hari berturut-turut saya mimpi khotbah di depan saudara di main sanctuary yang baru. Tapi Tuhan belum memenuhi mimpi itu. It's okay. Tapi maksudnya apa? Penting sekali. Karena saudara kelihatan buahnya waktu lagi dalam kesulitan. Kalau saudara nggak bosen, saudara semuanya berjalan dengan baik, saudara datang gereja, berbuah itu normal. Tapi justru saudara dalam kondisi sulit, bosen, capek, jenuh, saudara tetap setia beribadah, tetap setia berkomunitas. Disitulah buah saudara yang sebetulnya kelihatan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, seperti pernikahan lah. Oh, kita bicara pernikahan. Ya, waktu kita lagi exchange wedding vows, dalam susah maupun senang, nangis-nangis semua kan, dalam sakit maupun sehat. Terus berapa kali saya lihat banyak keluarga di Indonesia dan di luar negeri. Suaminya dari kaya, begitu bangkrut, saudara, mobilnya dari Mercy, jadi dijual semua, nggak ada mobil, bahkan mobil butut. Istrinya meninggalkan dia. Katanya, oh terkutuk ini keluarga. Padahal sudah janji di hadapan Tuhan, dalam susah maupun senang. Ya, punya anak yang mungkin tidak memenuhi ekspektasi, mungkin special needs, ditinggalkan anaknya. Bukankah itu buahnya terlihat di situ? Istri saudara cantik, ya, suami saudara ganteng, istri melahirkan 2 anak, 3 anak, ya badan juga berubah, ya wajah juga berubah. Namanya kecantikan itu kan hati sebetulnya. Ya wajah pasti berubah lah. Kemarin lihat Friends Reunion, Friends TV show yang sudah sukses sekali selama bertahun-tahun, 12 tahun lebih kalau tidak salah, 10 tahun lebih. Sudah beda semua muka wajah-wajahnya yang tadinya
kenceng-kenceng semuanya, cantik, ganteng, sudah gemuk sekarang, lebih keriput, kok rambutnya putih semua. So, when the people that we love, pasangan kita wajahnya berubah, mungkin nggak secantik dulu, seganteng dulu, apa kita tetap setia? Dan itu adalah buahnya, di mana dalam kondisi yang mungkin sudah tidak sebaik yang dulu, tapi kita tetap setia. Itu kan buahnya terlihat di situ. Demikian dalam kekristenan, saudara. Apakah saudara tetap setia dalam gereja saudara, dalam pelayanan saudara, dalam persekutuan komunitas saudara, waktu keadaan tidak baik? Waktu keadaan baik, of course semua setia. Dan disitulah terlihat, apakah saudara bonsai, atau saudara pohon yang tertanam di tepi sungai. Kalau saudara adalah pohon yang tertanam di tepi sungai, walaupun kondisi sulit sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saudara akan berbuah-buah. Percaya, katakan amin. Tapi saudara, seringkali kita dicobai dan kita tempted. Waktu kondisi buruk sedang terjadi, kita tempted untuk bisa cabut. Tempted untuk udahlah nggak usah tertanam lagi. Tempted untuk udah capek, udah bosan, udah jenuh. Contohnya tadi di ayatnya di Matius 13:20. Begitu benih ditaburkan tanah berbatu-batu, mendengar firman langsung gembira, happy. Tapi nggak berakar dan tahan hanya sebentar saja. Begitu datang penindasan, penganiayaan, orang itu pun segera murtad. Segera murtad. Mohon maaf, saudara. Semoga ini tidak menyinggung saudara. Saya akan berkata ini secara detail, secara terus terang. Saya paling sedih itu dengar cerita orang pindah agama untuk menikah. Apapun itu, saya paling sedih. Istilahnya mengiring Tuhan, mengiringmu seumur hidupku. Tapi karena mungkin perempuan, sudah umur 30-an, mengiring Tuhan, kok nggak dapat nih pasangan. Katanya kalau Tuhan mengasihi saya, seperti Pastor Risa katakan tadi, pohon di tepi air, katanya berbuah, saya nggak dapat. Sudahlah, rela untuk pindah, meninggalkan Tuhan Yesus, untuk menikah dengan pasangan yang tidak mengenal Tuhan, demi aman, supaya dapat jodoh. Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah kekurangan berkat buat saudara? Nah, itu seringkali seperti itu, karena kita tidak sabar menunggu. Maka kita goyah. Cobaan, tantangan, udah deh, saya nggak lagi mengiring Tuhan. Saya tidak lagi melayani Tuhan. Saya pindah aja. Pindah baik itu, secara faith, secara iman, ataupun pindah secara tidak lagi tertanam di gereja lokal. Nah, planted Christians are fruitful. Nah, kalau tadi kita udah bahas bonsai Christian ya, tidak ada endurance-nya, tidak ada akarnya, tidak ada buahnya. Bayangkan, udah nggak berakar, nggak berbuah, nggak punya apa-apa, cuma cantik aja, kelihatan bagus. Kalau planted Christians bagaimana? Tadi janji-janjinya sudah kita lihat. Mazmur 92:13 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Nah, kata bertunas itu sebenarnya timbul di mana-mana. Saudara akan berkembang, saudara akan jadi berkat di mana-mana. Berbuah artinya ada increase, amen, haleluya. Gemuk dan segar, rich, green, flourish. Pada masa tua pun saudara, masa tua bukan semakin menurun, tapi masa tua saudara semakin meningkat. Yang percaya katakan amin. Senior, saya katakan amin, haleluya. In Jesus name. Ditanam di bait Tuhan adalah the key to flourishing. Nah, saudara bisa lihat di screen saudara ada beberapa gambar di sini. Ini adalah top selling artists di Christian worship. Ya, top selling. Jadi paling tertinggi, yang lagunya saudara sering dengar selama bertahun-tahun. Apa yang sama daripada band-band ini? Hillsong, Panshakers, Elevation Church, even Battle Worship, apa yang sama? Mereka semua adalah dari gereja lokal. Dan ini membuktikan firman Tuhan di mana bahwa orang-orang yang tertanam di gereja lokal itu akan dipakai Tuhan sehingga mereka berkembang. Tahukah saudara, banyak penyanyi-penyanyi sekuler sekarang, bahkan yang sekarang sudah nggak ke gereja lagi, tapi waktu kecil mereka itu tertanam di gereja lokal. Mereka nyanyi di choir. Contohnya Tina Turner, Whitney Houston, John Legend, bahkan Justin Bieber sampai hari ini masih nyanyi di gereja. Kenapa ini? Ada apa sih dengan gereja? Karena ada secara teologi sudah jelas diatur di Mazmur. Orang yang ditanam di bait Tuhan pasti bertunas. Yang percaya katakan amin. Pasti bertunas. Saya katakan ke semua anak muda, orang tua, umur berapapun saudara. Kalau saudara tertanam di gereja lokal, saya pastikan, Tuhan pastikan, talenta saudara berkembang, kehidupan saudara berkembang, hidup saudara diberkati. Itu sudah dijamin di Alkitab, saudara. Nanti saya akan jelaskan pada saudara kenapa banyak orang yang tidak mengalami. Nanti saya akan jelaskan buat saudara di akhir khotbah saya. But stay with me for now. What does it mean to be a planted Christian? Nah, ini banyak sekali dan salah satu alasannya kenapa orang gagal untuk berbuah walaupun dia sepertinya planted. Ya, sepertinya planted. Saudara kalau nanam tanaman,
Kelihatan nggak sih mana yang berakar, mana yang enggak? Nggak kelihatan. Yang akarnya dalam nggak kelihatan sama yang akarnya nggak dalam. Benar nggak saudara? Ya, saudara tahu dari mana tanaman itu mana yang akarnya dalam dan yang enggak? Gampang. Coba cabut aja. Waktu tekanan terjadi, kelihatan mana tanaman yang, waduh, susah banget. Saya lagi pernah mau cabut tanaman di rumah papa saya mau beresin semua tanaman. Rumah saya di belakang, di backyard saya. Udah saya nggak suka lihat tanaman-tanaman, udah saya mau beresin semua deh. Jadi kita cabut, kayak kecil, saudara. Waduh, berat banget. Jadi waktu tekanan terjadi baru kelihatan, wah ternyata waktu tekanan terjadi, yang berakar tuh susah sekali untuk bisa cabut, haleluya. Waktu saudara berakar dalam Tuhan, tekanan terjadi, saudara tidak akan tergoyahkan yang percaya dalam nama Yesus, amin. Tapi kalau saudara cuma tertanam dikit-dikit, aduh, saudara dicabut gini aja tekanan sudah goyang. Habislah saudara kehidupan saudara kalau saudara bonsai. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8, ini intinya. Cuma satu sebetulnya. Kuncinya untuk menjadi planted Christian. Hanya satu saja. Coba lihat Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ini satu pelajaran berharga buat kita semua. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Dengarkan saudara. Sampai telah turun apa saudara? Hujan musim gugur dan musim semi. Jadi petani itu harus nunggu waktu lagi musim gugur, gak ada buah sama sekali. Dia harus nunggu dan sabar, terus tabur, terus siram. Haleluya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Aduh pastor, saya sudah di gereja ini bertahun-tahun, tapi kok saya sepertinya gak bertumbuh. Pastor, saya udah mengiring Tuhan bertahun-tahun, tapi kok saya gak dapat apa yang saya mau. Pertama, saya mau bilang buat saudara. Saudara kalau mengiring Tuhan tidak akan dapat apa yang saudara mau. Saudara akan dapat apa yang Tuhan mau buat hidup saudara. Nah ini penting sekali saudara begini. Apa sih maksudnya planted Christian? Ini statement saya. Planted Christian artinya ini. Staying planted even when you don't see fruits. Orang Kristen tertanam adalah orang Kristen yang tetap berakar walaupun mereka tidak bisa lihat buahnya. Amin. Dalam nama Yesus saya terima, saya kerjakan. Yang percaya katakan amin. Di YouTube tolong lebih ramai lagi. Ayo amin, amin, amin semuanya. Haleluya. Bahkan saya mau bilang buat saudara, orang Kristen tertanam, kalau tidak lihat buah Pak, Bu, saudara-saudari, kalau tidak lihat buah, lebih dalam lagi berakar pada Tuhan. Gak bisa naik ke atas, gak bisa lihat buah, gak apa-apa. Gue tambah dalam aja. Karena firman Tuhan Yeskiel tadi berkata, seperti pohon di tepi aliran air, daunnya tidak layu. Amin, haleluya. Daunnya tidak layu kalau saudara semakin berakar ke dalam. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Lagi dicobai, lagi mengalami masalah, mengalami krisis, bukannya goyang, bukannya pindah gereja, bukan pindah ke iman, justru lebih dalam. Umur 35 belum dapat jodoh, lebih dalam menyembah Tuhan. Amin. Bukan justru tinggalkan Tuhan. Haleluya, saya rasa banyak yang tersinggung hari ini. Kalau saudara merasa hari ini terpukul dengan firman Tuhan, puji Tuhan. Karena firman Tuhan memang didesain untuk menajamkan kita. Amin, yang percaya katakan amin. Nah saudara, ini ada berapa gambar? Sudah bisa lihat di sini ya. Blueberry lawan strawberry, blackberry, raspberry. Coba ditunjukkan di screen ya. Yang kiri adalah blueberry. Yang kanan strawberry, blackberry, raspberry. Saya tanya saudara, ini mirip nggak? Mirip, saudara bilang. Bedanya apa? Saudara, tanaman beda-beda masa berbuahnya. Strawberry, blackberry, raspberry itu cepat sekali berbuahnya. Tapi blueberry itu berbuahnya bisa 3-5 tahun. Ya, kalau saudara lagi tanam pohon blueberry itu bisa 3-5 tahun. Tapi begitu berbuah, dia akan berbuah cepat. Cuma dari awal saudara tanam sampai berbuah itu nunggu 3-5 tahun. Tapi kalau strawberry, blackberry, raspberry cepat. Jadi saudara jangan samakan orang lain. Wah dia baru ikut Tuhan 6 bulan. Promosi lo dari manajer ke direktur. Saya sudah 6 tahun gak naik-naik ke direktur. Orang beda-beda saudara progresnya. Ada orang-orang tertentu, saya ingat sekali, saya main bass, belajar bareng sama temen di gereja. Ada anak kecil, bukan anak kecil, jadi umur 13 tahun, dia main bass, belajar cuma 3 bulan, langsung jago banget, saudara. Saya belajar sama teman saya, sudah 1 tahun, gak bagus-bagus mainnya. Sampai hari ini saya main gak bagus main bass, biasa aja mainnya. Kenapa? Karena waktu beda-beda, saudara.
Waktu beda-beda. Dan orang untuk bisa bertumbuh, it takes time. What happen kalau petani blueberry ini, ya dia tanam tanamannya, dia lihat temennya nanam strawberry, nanam raspberry, nanam blackberry, dia bilang, aduh, gue ini kayaknya tanahnya dikutuk nih. 2 tahun nggak berbuah-buah, udah deh, dibuang aja, atau gue ganti deh, saya jadi tanam strawberry aja. Maka kalau semua petani blueberry seperti itu, tidak ada namanya buah blueberry di dunia ini. Nah, saudara sering begitu, aduh bisnis ini kayaknya martabak udah kebanyakan ya, udah gantilah kue apa tuh, udah ganti brownies saja. Aduh brownies kayaknya nggak laku, ini ganti deh, kita bikin gado-gado ya. Aduh gado-gado nggak laku, bikin yogurt nggak laku, bikin es krim. Saudara 20 tahun saudara ganti 400 menu, saudara nggak akan bertumbuh, nggak akan kemana-mana. Stay planted, do what you're good at and do it with excellence in Jesus name. Saya tahu saya main musik nggak bagus, biasa aja. Saya tahu saya olahraga nggak bisa jadi profesional footballer. Saya harap anak saya bisa. Ya. Tapi saya tahu saya bisa apa? Saya bisa ngajar. I will teach with excellence. I will preach with excellence. I will do it. Walaupun pertama kali saya khotbah, saudara, di Melbourne, itu jemaat cuma 9 orang. Hanya 9 orang. Sampai momen di mana beberapa tahun kemudian di Atmosphere Conference, waktu itu namanya Transformers, belum ada Atmosphere Conference, saya khotbah depan 5.000 orang penuh sesak. Dan juga di Christmas, it doesn't happen within 24 hours. Tapi walaupun yang dengar 9 orang, saya masih berkhotbah dengan level energi yang sama, persiapan yang sama seperti saya khotbah di depan 9.000 orang. I don't care. Karena buat saya, it takes time to grow. Amen. Buat saudara yang sedang mengerjakan sesuatu, it takes time to grow. Itu memakan waktu. Anak tuh bertumbuh memakan waktu. Saudara pikir saudara pastor, anak saudara langsung jadi pastor. No. Dia makan waktu untuk dia bisa bertumbuh, mengenal Tuhan, belajar Alkitab. It's gonna take time. So what does it mean to be planted Christian? Ingat ini saudara. Tetaplah tertanam walaupun saudara tidak lihat buahnya. Tetap tertanam. Saudara lihat jambu air. Jambu air nih, buah ya. Ini mertua saya soalnya sekarang suka nanam-tanaman di rumah, jadi saya jadi banyak ngerti. Ya, dalam kurun waktu 6 bulan tanaman jambu air sudah berbuah. Wah, puji Tuhan, haleluya, amin. Namun biasanya buah perdana ini mutunya tidak terlalu baik. Untuk mendapatkan buah yang sempurna setelah tanaman berumur 2 tahun, baru buahnya sempurna. Sekali panen, petani bisa mendapatkan buah sebanyak 25 kg per pohon. Haleluya. Atau 75 kg per tahun per pohon jika panen bisa 3 kali. Amin. Haleluya. Tapi buah perdananya biasanya nggak baik. Jadi saudara kadang-kadang, sudah ke gereja, haleluya, saya udah ikut FC, Next Steps, FX, Empower, diikutin semua. Apply lah kerjaan, ditolak. Atau saudara kerja, downgrade, ya, atau gajinya dipotong. Aduh, buahnya kok nggak baik. Saudara, itu buah perdana nggak selalu baik. Saya pertama ngajar juga belepotan, saudara. Diketawa student juga meremehkan saya. Saya kasih nilai student C, dia marah-marah di depan semua orang. Malu saya, muka saya merah, mau nangis saya, saudara. Walaupun gayanya tinggi begini, tapi tetap hatinya Hello Kitty, saudara. Gampang nangis. Saya khotbah depan saudara berapa tahun 2007 waktu itu masih di UPA Grand Chapel, gemetaran saya tuh, saudara nggak lihat gemetaran itu, saya gini-gini takut, itu mikrofon juga pernah jatuh waktu saya lagi khotbah. Saya nggak akan pernah lupa. Tapi I don't give up, karena buah perdana biasanya nggak selalu baik. Tapi begitu saudara kerjakan terus bagian saudara, kerjakan terus, tetap tertanam, tetap berakar, baru nanti buahnya yang baik. Kalau buahnya sudah baik, saudara, jambu air saja bisa berbuah 25 kg per pohon, 75 kg per tahun, apalagi dalam Kristus, buah-buahmu tetap dalam nama Yesus. Amin. Saudara akan berbuah-buah kalau sudah tetap berakar. Kerinduan kami V1024 mengembalakan 10.000 jemaat tertanam di tahun 2024. Kalau sudah belum tertanam, please be planted. Kenapa? Sudah diatur di Alkitab 3.000 tahun lalu. Daud yang tulis oleh inspirasi pewahyuan Tuhan. Saudara yang tertanam di gereja lokal, pasti saudara bertumbuh berbuah, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Are you ready to be planted? Dan saya punya statement ini buat saudara. Ya. Semoga saudara mengerti hal ini. Pastor, boleh nggak sih pindah gereja? Let me share this statement. Mungkin boleh dibantu, nggak usah tulisan mungkin ya. Tapi I want you to remember this. It's okay untuk pindah gereja, tapi nggak okay
untuk pindah-pindah gereja. Sekali lagi, it's okay untuk pindah gereja, tapi nggak okay untuk pindah-pindah gereja. Apa bedanya pindah gereja sama pindah-pindah gereja? Pindah gereja itu, tidak cocok di sini contohnya. Karena saya harus pindah keluar kota. Atau, saya lebih cocok di tempat itu karena saya lebih cocok dengan pengajarannya, lebih cocok dengan komunitas. It's okay. Kalau pindah gereja, itu seperti tanaman. Nggak cocok di tanah ini. Oke, saya pindahin ya ke tanah yang lain. Ke pot yang lain, ke lokasi yang lain, mungkin dapat lebih banyak sinar matahari. Tapi nggak oke kalau sudah pindah-pindah gereja. Itu kayak sudah tanaman dicabut dari tanah ini, nggak berbuah, oke pindahin ke tanah lain. Minggu depannya pindahin lagi, minggu depan pindahin lagi. Itu namanya binge, saudara ya, binge eating. Di mana saudara kayak YouTube aja, minggu ini ke gereja A, minggu depan ke gereja B, minggu ketiga ke gereja T, cari terus, saudara nggak akan pernah bertumbuh. Nggak bisa, saudara. Please, jangan pindah-pindah gereja. Doa kepada Tuhan, cari gereja di mana Tuhan mau saudara berakar, bertumbuh, dan berbuah. And stay there until God tells you otherwise. Kecuali Tuhan bilang, pergi, you pergi. Dalam hidup saya cuma 2 kali Tuhan bilang, saya untuk pergi. Yaitu, saya pindah kota dari Surabaya. Saya dulu adalah jemaat tertanam dari saya lahir. Dari saya pindah Surabaya. Jemaat tertanam gereja lokal saya. Gereja Bethel Tabernacle Kristus Pengasih, saudara. Itu aja, gereja kecil. Tapi saya tertanam di situ. Saya pindah kota di Perth, saya tertanam di GPDI. Di Melbourne saya tertanam di gereja yang dilayani Pastor Jonathan waktu itu. Tapi Tuhan Yesus, berarti cuma sekali Tuhan Yesus memberikan saya satu pewahyuan. Dan itu pun bukan pindah gereja sebetulnya. Tuhan Yesus memberikan saya satu pewahyuan untuk plant a church. Untuk bisa membangun satu komunitas anak muda waktu itu di Monash University. That's the only time Tuhan bilang buat saya, Riza, move. Itu pun untuk plant a church. Bukan karena, nggak cocok pindah. Berarti saya seumur hidup nggak pernah pindah gereja. Hitungannya, saudara. Dan here I am now. Here I am now. I remember saya akan cerita ini berulang kali karena banyak saudara yang baru pertama kali nonton ini. Menyaksikan ini. Saya akan cerita terus. Dan saya nggak akan bosen sampai saudara hafal cerita ini. Oke? Tahun kedua saya melayani di gereja lokal di salah satu kota. Udah jenuh saya. Saya bilang, Tuhan, kayaknya rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Haleluya. Ya, sudah pasangan, belum dapat pasangan. Lalu Tuhan bilang, stay. Udah tahun kedua, saya stay. Saya udah nggak betah, saya rasa jenuh, saya terus stay. Tapi di tahun ketiga datanglah Stefani Sindoro masuk ke gereja itu. Saya tahu kenapa Tuhan mau saya stay, saudara. Haleluya. Saya ketemu pasangan saya dan kita rintis gereja bareng-bareng di rumah Tuhan. Saya dapat pasangan di rumah Tuhan. Saya bisa main musik di rumah Tuhan. Saya jadi lebih pintar, lebih ngerti tentang Tuhan di rumah Tuhan. Tanpa gereja lokal saya tidak akan berdiri di sini saat ini, saudara. Saya mau encourage saudara yang punya anak dari lahir, anakmu serahkan kepada Tuhan. Tertanam di anak-anak yang tertanam di rumah Tuhan dari kecil. Dipastikan oleh Tuhan, haleluya, akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang percaya katakan amin. Gimana caranya planted? Easy. Look at your screen right now. Look at your screen. Ada QR code. Saudara scan dengan HP saudara saat ini juga. Atau pakai komputer saudara. Ini hanya 2 menit saudara isi ini. Apa ini, Pastor? Ini adalah nomor induk jemaat registration. Berarti apa? Kalau saudara isi data ini, saudara menyatakan diri, saya jemaat tertanam di Christ Cathedral. Saya mau, Pastor. Saya mau seperti Mazmur 92 tadi, Pastor. Saya mau jadi jemaat yang tertanam di bait Tuhan. Please, I wanna do that. If you wanna do that, take action right now. Apa actionnya? Scan the QR code. Isi form ini. Register. Apa yang terjadi waktu saudara register? Kami akan email saudara. Yang pertama, kami akan mengalokasikan saudara satu unique code. Di mana kami jadi tahu, saudara berarti jemaat tertanam di Christ Cathedral. Bukan orang yang kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Bukan orang yang, I just wanna listen. Okay, I love you. Kalau saudara hanya mau mendengarkan khotbah, it's okay. Tapi please, make decision untuk tertanam di gereja lokal. Mungkin itu KCC, mungkin itu gereja lain. Tapi saudara perlu gereja lokal untuk saudara tertanam. Setiap jemaat yang register akan dialokasikan gembala-gembala dalam komunitas kecil maupun komunitas yang besar, unit pelayanan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memastikan bahwa setiap saudara bertumbuh di dalam Tuhan. I make it my personal commitment that every member of Christ Cathedral, kalau saudara sudah isi form ini, saya mau memastikan secara personal lewat tim pastoral di gereja kami, bahwa setiap saudara yang mengisi form ini adalah jemaat tertanam dan akan digembalakan dengan optimal.
Saya sudah lihat terlalu banyak cerita, udah nggak bisa cerita lagi. Saudara, ratusan bahkan ribuan cerita di mana orang-orang jemaat yang tertanam diberkati begitu rupa. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Gimana saudara bisa bertumbuh kalau saudara pindah-pindah, saudara goyang akarnya, you will not grow. So, my message for you, right now on your screen, sudah 1 menit lebih mungkin di screen ini, di QR code ini. Please fill your data right now so we know who you are. And you can connect with us. Supaya kami mengenal saudara dan bisa menggembalakan saudara dengan optimal. Now, worship team bisa bantu saya dengan worship chord. Listen to this. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ada doa secara khusus, secara financial hari ini buat saudara nanti at the end. Tapi ada beberapa di antara saudara yang saudara merasa saudara tertanam, tapi saudara tidak berbuah. Saudara bilang, kenapa anak saya biasa-biasa? Kenapa bisnis saya biasa-biasa? Kenapa hidup saya biasa-biasa? Dan saya penuh dengan masalah saat ini. My message to you, pesan Tuhan buat saudara, stay planted, go deeper. Jadi saudara tetap tertanam, tapi lebih dalam lagi. Lebih dalam apa? Lebih dalam kenal Tuhan. Gali firman-Nya, ikuti kelas-kelas pemuritan di Christ Cathedral. Saudara ada kelas FX, ada Empowered Pray and Word, yang akan membantu saudara lebih mengerti lagi gimana cara berdoa lebih dalam, membaca firman lebih dalam, dan bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik di Empowered Lead. Dan saudara mungkin ada yang punya trauma dengan church atau pastors. Ada pasangan suami istri yang menggembalakan gereja di luar negeri. Dan karena trauma atau ada clash, ada masalah dengan tim pengembalaan, mereka keluar sampai hari ini saudara. Mereka keliling-keliling gereja every single Sunday. Tadinya pastor saudara. Kenapa? Mereka nggak mau lagi komit karena trauma, sakit hati di pelayanan. Saudara, saya mau bilang, pelayanan itu tidak sempurna dan tidak ada gereja yang sempurna. By the way, kalau saudara cari gereja lokal yang sempurna untuk saudara planted, tidak ada. Karena gereja nggak ada yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Actually, kesalahan terutama gereja adalah overpromise. Ya, overpromise artinya, oh, saudara kalau di sini saudara pasti semuanya aman, tenang. No, I'm telling you. Christ Cathedral, as a pastor, I'm not perfect. The church is not perfect. Pastoral team kita juga nggak sempurna, banyak kekurangan. Tapi let's work together. Let's journey together. Ayo berjalan bersama-sama. Saudara, saya bukan orang yang seramah Pastor Sam Tahir. Saya bukan orang yang strateginya sehebat Pastor Billy Sindoro. Saya bukan orang yang bisa senyum terus seperti Pastor Liza. I'm not like Pastor Andri yang pastoral. Dia bisa ingat ribuan nama orang. I'm full of limitation. Saya juga banyak kelemahan. Saya nggak seperti pastors lain. Dan seringkali saya bilang, Tuhan, why you don't make me more like them? Tuhan bilang apa buat saya? Because I want to make you more like Christ. Karena Tuhan seperti Kristusnya saya berbeda dengan seperti Kristusnya pastors A, B, C, and D. Saya nggak bisa imitasi khotbah siapapun. Saya nggak bisa imitasi karakter siapapun. I'm full of weaknesses. But here I am. I just want to serve God. Saya mau melayani Tuhan. Dan saya mau layani saudara. I want to give my best to you as a pastor of the church. Saya mau berikan yang terbaik. Dan apa yang terbaik yang saya berikan mungkin itu nggak sempurna, but I'm just hoping I can serve you well. And my wife and I love you so much, church. And we want you to be planted in the church. Dan gereja kami nggak sempurna. Dan jangan pernah cari gereja yang sempurna. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan gereja. Saudara di-expect untuk saudara diminta Tuhan untuk tertanam di gereja. Tapi jangan andalkan gereja, andalkan Tuhan. Karena gereja tidak selalu bisa menjawab kebutuhan spesifik saudara. Kami mencoba menolong sebanyak orang, sebanyak mungkin orang dalam kondisi COVID, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan. Tapi kami juga terbatas. We don't have that many. Oxygen tape, tubes, orang perlu rumah sakit juga kami lakukan yang terbaik. Tapi beberapa kali saudara mungkin kecewa dengan gereja, bukan saya mungkin gereja lain dan lain sebagainya, karena saudara berharap bahwa gereja bisa memenuhi semuanya kebutuhan saudara. No, we can't. But we promise you one thing, we will do our best to serve you. Kami akan lakukan yang terbaik untuk melayani saudara. Musik kami nggak sempurna, ini keren sih, tapi nggak sempurna. But we will do our best every single week, every single day to serve you. Just one thing we also want from you, church. Cuma satu hal yang kami minta dari saudara. Stay planted, work with us, journey with us, berjalan bersama sampai Tuhan Yesus datang. Gereja yang nggak sempurna ini, kita umat yang nggak sempurna ini berjalan bersama-sama, di mana kita disempurnakan. So register one more time. Register yourself to be planted at the church with the QR code on your screen, supaya saudara bisa benar-benar tertanam, bertumbuh, dan berbuah. So let me pray for you. Kalau saudara ada kepahitan, trauma,
rasa takut. Dan yang kedua adalah bankruptcy. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, Tuhan sedang berikan secara specifically about bankruptcy, tentang bangkrut ya, dan masalah financial. I want to pray specially for you at the end nanti setelah doa berkat. But let me use this opportunity untuk memberikan saudara kesempatan. Adakah saudara saat ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Kalau itu saudara, saya rindu untuk mengundang saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, supaya hidupmu tidak sama lagi. Hidupmu akan berubah karena Dia akan mengubah hidupmu. Kalau saudara nggak yakin, mungkin pernah dulu menerima Tuhan tapi saudara nggak yakin, ucapkan doa ini bersama dengan saya sekali lagi. Oke? Let's do it. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa dan kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk membantu saudara bisa bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. So please scan the QR code on your screen or download the resources from our website supaya saudara bisa mengerti lebih lagi siapa itu Tuhan Yesus, kenapa Dia datang, dan apa rencananya dalam hidup saudara. Dan saat ini saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima doa berkat. Secara khusus saya akan berdoa secara financial buat saudara kalau saudara punya financial problem. So let's just raise your hand. Angkat tanganmu, arahkan ke surga. Buka hatimu buat Tuhan dan terimalah berkat ini. Yang berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia putra tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh yang Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terutama pada hari ini Tuhan, kami berdoa supaya kami stay planted, sampai kami tetap berakar dalam kondisi badai, masalah apapun Tuhan. Waktu kondisi tidak ideal, justru kondisi sulit, kami tetap berakar di gereja lokal. Kami tetap berakar dalam iman kami kepada Tuhan. Dan kami katakan saat ini, Bapa, hamba berdoa buat semua kutuk-kutuk kebangkrutan, buat semua masalah financial. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua masalah yang bukan dari Tuhan kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami untuk kami membangun kembali kehidupan finansial kami, Tuhan. Membangun kembali Tuhan bisnis kami, membangun kembali Tuhan pekerjaan kami. Maka itu Bapak, kalau kami sedang kekurangan saat ini, kami sedang kesulitan, kami sedang pusing masalah uang, Tuhan, kami percaya ada Tuhan yang lebih hebat dari uang. Ada Tuhan yang lebih besar dari segala masalah kami. Kami serahkan problem kami dalam tangan-Mu. Terima kuasa Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan katakan, I am your Lord and your shepherd. I will satisfy your needs. Aku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemurahan. Tuhan ingatkan saya, Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu lihat burung-burung di udara, tidak perlu mereka nggak punya gaji, mereka nggak ada yang memelihara, tapi Tuhan memelihara kehidupan mereka. Masakan Tuhan yang begitu baik, gembala yang baik, tidak memelihara kehidupanmu. Mari saudara percaya Tuhan yang memelihara kehidupan saudara. Dia mempercayakan bisnis dalam hidupmu. Dia akan memberikan kekuatan untuk kau bisa mengelola. Hari ini Tuhan akan berikan special wisdom and special knowledge for you, so you can manage and navigate through crisis from tanah yang kering. Saudara akan menuju ke tanah yang subur karena Tuhan bersama denganmu. Dan pohon yang tertanam di tanah kering sekalipun, saudara tetap berbuah. Terima ini saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau dengar kesaksian saudara, karena saya percaya waktu saya berdoa tadi, saudara, ada Roh Kudus bekerja dalam hati saya, berkata bahwa Tuhan memberikan special knowledge and special wisdom buat saudara, jemaat yang tertanam, untuk bisa navigate. Kata-katanya clear sekali. God is giving you special wisdom and knowledge to navigate through crisis, so that even in the driest place, you will flourish and you will grow and you will be faithful. Aku berdoa supaya tadi saudara harus baca di rumah Yeskiel 47 ayat 12. Oke, Yeskiel 47 ayat 12, baca Yeremia 17 ayat 7 dan ayat ke-8. Ini penting sekali saudara. Saya bacakan sekali lagi, screen bantu saya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini ayat penutup saya saudara. Setelah doa berkat ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, amin, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terima ini saudara, dalam nama Yesus, aminkan dalam hidupmu, dan terima ini dengan imanmu, karena engkau akan mengalami ini. Engkau akan terus menghasilkan buah di tanah yang kering sekalipun. Saya percaya saudara diberkati firman Tuhan pada hari ini. Kalau saudara belum subscribe to our YouTube channel, please subscribe. Follow us on social media. Dan juga kalau saudara member gereja lokal di tempat lain, stay planted in your church, karena Tuhan punya
rencana yang besar dan pesan yang penting lewat gembala gereja lokal di mana saudara berada. So, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, channel yang sama. God bless you church. See you next time.